Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Mardiani dengan NIM J1A1194240 dari kelas Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Tondasi tahun 2022. Latar belakang. Hipertensi atau penyakit darah tinggi adalah gangguan pada pembuluh darah yang mengakibatkan suplai oksigen dan nutrisi yang dibawa oleh darah terhambat sampai ke jaringan tubuh yang membutuhkannya. Hipertensi menjadi masalah utama karena hipertensi yang tidak ditangani akan menimbulkan beberapa komplikasi dan menjadi salah satu pintu masuk atau faktor risiko penyakit seperti jantung, gagal ginjal, diabetes, dan stroke. Dari profil Puskesmas Tondasi, jumlah penyakit hipertensi mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebanyak 309 kasus dan di tahun 2015 meningkat sebanyak 422 kasus. Tujuan umum untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian hipertensi pada masyarakat wilayah kerja Puskesmas Tondasi tahun 2022. Tujuan khusus yang pertama, mengetahui hubungan umur dengan tingkat hipertensi. Yang kedua, mengetahui hubungan riwayat keluarga dengan tingkat hipertensi. Yang ketiga, mengetahui hubungan konsumsi garam dengan tingkat hipertensi. Yang keempat, untuk mengetahui hubungan obesitas dengan tingkat hipertensi. Dan yang kelima, mengetahui hubungan aktivitas fisik dengan tingkat hipertensi. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi masyarakat, memberikan informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi tidak terkendali pada penderita yang melakukan pemeriksaan rutin di puskesmas. Yang kedua, bagi instansi, pendidikan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian berikutnya tentang ilmu kesehatan masyarakat khususnya tentang penyakit hipertensi. Dan yang ketiga, bagi pelayanan kesehatan, sebagai bahan informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi yang tidak terkendali sehingga dapat meningkat angka komplikasi dan mortalitas akibat hipertensi. Tinjauan pustaka. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit kronik akibat desakan darah yang berlebihan dan hampir tidak konstan pada pembuluh arteri, berkaitan dengan peningkatannya tekanan pada arterial sistemik, baik diastolik maupun sistolik, atau bahkan keduanya secara terus-menerus. Seseorang dikatakan menderita tekanan darah tinggi atau hipertensi apabila tekanan darah sistoliknya lebih dari 140 ml air raksa dan diastoliknya lebih dari 90 ml air raksa. Klasifikasi hipertensi. Klasifikasi hipertensi menurut WHO dalam Rohaini 2008 yang pertama, tekanan darah normal, yakni tekanan sistolik kurang atau sama dengan 140 ml air raksa dan tekanan diastoliknya kurang atau sama dengan 90 ml air raksa. Yang kedua, tekanan darah borderline atau perbatasan, yakni tekanan sistolik 140 sampai 159 ml air raksa dan tekanan diastoliknya 90 sampai 94 ml air raksa. Dan yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi, yakni sistolik lebih besar atau sama dengan 160 ml air raksa dan tekanan diastoliknya lebih besar atau sama dengan 95 ml air raksa. Perhimpunan Hipertensi Indonesia pada Januari 2007 meluncurkan pedoman penanganan hipertensi di Indonesia yang diambil dari pedoman negara maju dan negara tetangga dengan merujuk hasil JNC dan WHO. Untuk kategori normal, tekanan darah sistoliknya kurang dari 120 ml air raksa dan diastoliknya kurang dari 80 ml air raksa. Prehipertensi
tekanan darah sistoliknya 120 sampai 139 ml air raksa dan diastoliknya 80 sampai 90 ml air raksa. Hipertensi stadium 1, sistoliknya 140 sampai 159 ml air raksa dan diastoliknya 90 sampai 99 ml air raksa. Hipertensi stadium 2, sistoliknya lebih dari 160 ml air raksa dan diastoliknya lebih dari 100 ml air raksa. Untuk hipertensi sistolik terisolasi, tekanan darah sistoliknya lebih dari atau sama dengan 140 ml air raksa dan diastoliknya kurang dari 90 ml air raksa. Faktor resiko yang mempengaruhi hipertensi. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Pertama, usia. Hipertensi meningkat seiring dengan pertumbuhan umur. Semakin tua usia seseorang, maka pengaturan metabolisme zat kapur terganggu. Hal ini menyebabkan banyak zat kapur yang beredar bersama aliran darah. Akibatnya, darah menjadi lebih padat dan tekanan darah pun meningkat. Yang kedua, jenis kelamin. Menurut penelitian dari Sapitri tahun 2016, menunjukkan bahwa ada hubungan antara jenis kelamin dengan kejadian hipertensi. Jenis kelamin terbanyak laki-laki yaitu 56,4%. Dan yang ketiga, genetik. Individu dengan orang tua dengan hipertensi mempunyai resiko 2 kali lebih besar dengan menderita hipertensi daripada orang yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi. Faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Yang pertama, obesitas. Obesitas mempunyai korelasi positif dengan hipertensi. Ada dugaan bahwa meningkatnya berat badan normal relatif sebesar 10% mengakibatkan kenaikan tekanan darah 7 ml air raksa. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sapitri tahun 2016, menunjukkan bahwa orang dengan obesitas IMT lebih dari 25, risiko menderita hipertensi sebesar 6,47 kali dibanding dengan orang yang tidak obesitas. Yang kedua, konsumsi garam. WHO menganjurkan pembatasan konsumsi garam dapur sebesar 6 gram sehari. Asupan natrium yang berlebihan, terutama dalam bentuk natrium klorida, dapat menyebabkan gangguan keseimbangan cairan tubuh, sehingga menyebabkan hipertensi. Yang ketiga, stres. Peningkatan aktivitas syaraf simpatik mengakibatkan tekanan darah secara intermittent atau tidak menentu. Gangguan kepribadian yang bersifat sementara dapat terjadi pada orang yang menghadapi keadaan yang menimbulkan stres, dan apabila berlangsung lama dapat mengakibatkan peninggian tekanan darah yang menetap. Yang keempat, merokok. Zat kimia dari rokok yang masuk ke dalam aliran darah dapat merusak lapisan endotel pembuluh darah arteri dan mengakibatkan proses aterosklerosis dan hipertensi. Dan yang terakhir ada aktivitas fisik. Orang yang dengan aktivitas fisik kurang cenderung memiliki frekuensi denyut nadi yang lebih tinggi, sehingga otot jantung memompa darah lebih keras dan sering. Hal ini menyebabkan tekanan pada dinding arteri semakin besar. Kerangka konseptual. Pada hipertensi, faktor yang tidak dapat diubah yaitu jenis kelamin, usia, genetik, dan etnis. Dan faktor yang dapat diubah ada konsumsi garam, obesitas, stres, kebiasaan merokok, dan aktivitas fisik. Hipotesis. Pertama, ada hubungan antara umur dengan tingkat hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Tondasi tahun 2022. 2. Ada hubungan antara riwayat keluarga dengan tingkat hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Tondasi. Ketiga,
ada hubungan antara aktivitas fisik dengan tingkat hipertensi di wilayah kerja puskesmas Tondasi. Yang keempat, ada hubungan antara asupan garam dengan tingkat hipertensi di wilayah kerja puskesmas Tondasi. Dan yang kelima, ada hubungan antara obesitas dengan tingkat hipertensi di wilayah kerja puskesmas Tondasi. Metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah observasional analitik. Metode penelitian dengan survei dan menggunakan pendekatan cross-seksional yaitu rancangan penelitian dengan melakukan pengukuran atau pengamatan pada waktu observasi data. Waktu dan tempat penelitian. Lokasi penelitian dilakukan pada wilayah kerja Puskesmas Tondasi Kabupaten Mina Barat pada tahun 2022. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh masyarakat usia 18 sampai 65 tahun di wilayah kerja Puskesmas Tondasi. Sampel dalam penelitian ini menggunakan perhitungan total sampling, yaitu semua jumlah populasi diambil dalam penelitian. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proportional random sampling. Pengambilan sampel secara proporsi dilakukan dengan mengambil subjek. Definisi operasional. Pada variabel bebas, pertama umur. Definisi operasional, lamanya hidup responden yang diukur dari tanggal lahir hingga dilakukan penelitian. Dengan cara ukur wawancara, menggunakan alat ukur kuesioner dengan hasil yang pertama 18 sampai 40 tahun, yang kedua lebih dari 40 tahun. Kedua, riwayat keluarga. Definisi operasional, adanya keluarga responden yang memiliki riwayat hipertensi. Dengan cara ukur wawancara dengan alat ukur kuesioner. Hasilnya, yang pertama ya, ada keturunan jika orang tua adalah penderita hipertensi, dan yang kedua tidak, jika tidak ada keturunan. Ya, jenis kelamin. Dengan definisi operasional, pembagian jenis seksual yang dilakukan secara biologis dan anatomis yang dinyatakan dalam jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Dengan cara ukur wawancara dengan alat ukur kuesioner. Hasil ukur yang pertama 1 perempuan, 2 laki-laki. Keempat, kebiasaan merokok. Definisi operasional, kebiasaan atau perilaku menghisap rokok dan atau pernah merokok dalam sehari-hari. Dengan cara ukur wawancara menggunakan kuesioner dengan hasil ukur yang pertama ya merokok, kedua tidak merokok. Kelima, konsumsi garam. Definisi operasional, banyaknya asupan natrium yang dikonsumsi sehari-hari. Dengan cara ukur Food Frequency Quotient atau FFQ. Yang kelima, obesitas. Definisi operasional, keadaan di mana terjadi penimbunan lemak berlebihan di dalam jaringan tubuh, dihitung dari perbandingan antara berat badan kilogram dibanding dengan tinggi badan meter dikuadratkan. Dengan cara ukur, tinggi badan diukur menggunakan meter, sedangkan berat badan menggunakan timbangan injak, kemudian mengisi pada hasil kuesioner dengan alat ukur meter dan timbangan. Dengan hasil ukur obesitas jika IMT lebih dari 25 dan tidak obesitas jika IMT kurang dari 25. Aktivitas fisik. Definisi operasional, aktivitas yang melibatkan kegiatan fisik yang dilakukan responden secara rutin, frekuensi, durasi, dan jenis aktivitas agar dapat memberikan kebugaran jasmani yang dilakukan sehari-hari. Cara ukur
Wawancara, alat ukur kuesioner, hasil ukur pertama tidak baik jika kurang dari 30 menit atau kurang dari 3 kali per minggu, baik jika lebih dari 30 menit dan lebih dari 3 kali per minggu. Dan untuk variabel terikat, yang variabelnya kejadian hipertensi. Definisi operasional, suatu kondisi yang ditandai dengan meningkatnya tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan diastolik lebih dari 90. Cara ukur dilakukan pemeriksaan tekanan darah sebelum wawancara dengan responden. Alat ukur aneroid sphygmomanometer dan aneroid sphygmomanometer digital. Hasil ukur ya jika di sistolik kurang dari 140 dan diastolik kurang dari 90. Tidak jika sistolik lebih dari 140 dan diastolik lebih dari 90. Daftar pustaka. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.